Halo pemirsa Before 30, dari kota Singa di Asia yaitu Singapura, saya membawakan acara kesayangan Anda kembali. Hari ini saya sedang merenungkan bahwa hidup ini sebenarnya tidak susah-susah sekali. Memang betul setiap orang punya kesusahannya sendiri dan biarkan kesusahan sehari hanyalah untuk sehari. Tapi semuanya bergantung bagaimana kita berserah. Kalau kita berserah penuh kepada Tuhan, pasti diberikan pertolongan. Mujizat pasti akan terjadi. Mari mengikuti setiap detik acara ini sebab 30 menit tidak terasa akan cepat sekali berlalu. Letakkan remote TV Anda dan berserah penuh. Dan belum terlambat juga untuk ajak seseorang untuk menyaksikan acara kami. Telepon mereka atau Anda bisa kontak mereka, beritahu sekarang nyalakan TV. Sebelum 30 menit acara program ini selesai, saya tahu Anda pasti menemukan jalan keluar setiap permasalahan Anda. Yakin sepenuhnya. Berserah penuh tanpa ragu. Saya akan kembali bersama dengan Anda. Tetap di sini. Kalau harapan kami Tuhan, kekuatan kami dalam Kristus, ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Oh, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus.
2000 tahun yang lalu di tempat yang begitu luas dan hijau dengan rumput-rumput yang indah, Tuhan pernah memberikan makan kepada 4.000 orang lewat sebuah tindakan yang sangat ajaib. Kita baca ceritanya, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-32 mulai. Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Berserah penuh itu apa artinya? Bukan berarti kita tidak tahu apa-apa, tetapi dimulai dengan mengenal isi hatinya. Kalau Tuhan mau melakukan sebuah mujizat, Dia selalu terlebih dahulu memberitahu maksud hatinya. Supaya kita tidak mereka-reka, supaya kita tidak menebak-nebak. Tuhan kita itu mudah untuk dikenal. Sekalipun kita nggak bisa melihat Dia dengan mata jasmani kita, tapi firman-Nya telah jelas, janjinya ada di sana. Dan Tuhan kalau sudah mulai curhat atau curah hati dengan murid-muridnya, beritahu, kasihan ya orang-orang ini, berarti ada sesuatu yang Dia sedang pikirkan. Sekalipun mereka orang banyak, tapi Tuhan kenal mereka semua satu persatu, sama dengan pemirsa. Sekalipun Anda yang menonton acara ini, saya tidak tahu berapa banyak orang dan di mana saja Anda berada, saya tidak kenal Anda satu persatu, tapi Yesusku tahu. Dan Dia sangat peduli dengan diri Anda. Dan Dia sekarang sedang memikirkan sebuah rencana. Mari kita lihat sekarang respon dari murid-muridnya. Dan mereka ternyata berpikiran yang berbeda dengan Tuhan kita. Memang manusia tidak sama dengan Allah. Tetapi kita bisa belajar sesuatu di sini dan kita bisa mengerti bagaimana berserah penuh tanpa ragu dan tanpa curiga. Kita baca ayat berikutnya. Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Menurut saya pertanyaan bagaimana kurang cocok bagi seseorang yang mau berserah penuh. Yang lebih tepat harusnya adalah apakah. Tuhan, apakah yang sedang Kau pikirkan? Jadi bukan bagaimana, kalau bagaimana lebih meragukan kemampuan Tuhan. Bagaimana bisa? Mana mungkin seperti meragukan dan hatinya bimbang akan kemampuan Tuhan. Kita harus percaya terlebih dahulu bahwa Tuhan itu sanggup dan Dia masih bisa. Dan Dia mau. Tapi pertanyaan apakah lebih sifatnya iman. Dan berkata, apakah yang sedang kau pikirkan? Tuhan sedang merencanakan sesuatu ya. Kenapa Tuhan berbicara begitu? Pasti ada sesuatu di dalam benak Tuhan. Gak apa-apa, lebih baik GR daripada minder di dalam hadirat Allah. Hati itu biar berbunga-bunga. Wah, ini kelihatannya Tuhan mau memberiku mujizat nih. Ini kelihatannya Tuhan mau sembuhkan aku. Kelihatannya Tuhan mau jawab doaku dengan cara yang ajaib. Is it okay? Boleh nggak? Boleh, itulah iman. Kita baca ayat berikutnya. Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka, "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Mengapa Tuhan Yesus tidak langsung to the point saja beritahu kalau Dia mau melakukan mujizat? Karena murid-muridnya belum siap. Pikiran mereka masih terpaku pada pertanyaan bagaimana. Mereka masih meragukan bagaimana caranya orang banyak ini bisa makan. Apakah hal itu mungkin terjadi? Tapi Tuhan itu baik. Tuhan tidak langsung mengesampingkan mereka karena mereka kurang percaya. Tapi Tuhan tuntun mereka step by step, langkah demi langkah. Dia memberitahu kepada mereka apa yang ada pada mereka itu bisa dipakai oleh Tuhan. Berapa banyak roti? 7 katanya. Kenapa 7? Segala sesuatu yang ada di dalam Alkitab ini gak ada kebetulan. Diilhamkan oleh Roh Allah. Setiap angka dalam bahasa Ibrani itu ada maknanya. Saya kasih contoh, penangkapan ikan secara ajaib. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah Ia dibangkitkan, ada 153 ikan yang tertangkap dalam jala mereka sehingga perahu mereka hampir koyak. Jala juga. 153 itu artinya aku adalah Allah. Tuhan ingin memberi pesan pada murid-muridnya bahwa penangkapan ikan tadi bukan kebetulan. Tapi semua itu karena Tuhan itu sanggup. Tuhan itu mampu. Dia itu maha kuasa. Angka 3. Pada hari ketiga di waktu ada pernikahan di Kana, Yesus membuat mujizat pertama. Mengubah air menjadi anggur. Tuhan memberitahu kepada semua orang-orang yang hadir dalam pernikahan itu, dalam pesta itu, bahwa Dia adalah Allah yang sangat baik. Lalu angka 7 artinya apa? Angka 7 itu artinya istirahat atau sempurna. Ya, istirahat atau sempurna. Hari ke-7 adalah hari Sabat.
Tuhan sedang ingin memberi hint atau memberikan sedikit sebuah pengajaran yang terselubung kepada murid-muridnya bahwa kalau mereka mau mengalami mujizat, mereka harus berhenti berusaha dengan kekuatan manusia. Untuk menerima kesembuhan dan kasih karunia yang sempurna. Siapa yang sudah membelinya dengan sempurna? Tuhan Yesus di kayu salib tentunya. Sebelum Tuhan Yesus meninggal dunia pada hari Jumat Agung 2000 tahun yang lalu, Tuhan berkata, sudah selesai. Itu salah satu kalimat yang terakhir yang Yesus ucapkan ketika menderita di atas salibnya. Dia berkata, sudah kelar, sudah sempurna, tidak bisa dikurang, tidak bisa ditambah oleh usaha manusia. Oleh karena itu Yesus suruh murid-muridnya dan semua orang yang hadir di sana, 4.000 orang tentunya, untuk duduk di atas tanah yang semuanya rerumputan. Tuhan suruh mereka menanti-nantikan Dia. Duduk adalah tindakan pasif. Bukan berarti kita tidak boleh berbuat apa-apa, tetapi disuruh bersandar kepada pekerjaannya, bukan pekerjaan kita, bukan amal kita, bukan kesalehan kita, bukan pikiran positif kita, tetapi Tuhan sendiri yang akan menggenapi janji-janjinya. Sekarang mari kita baca 3 ayat terakhir, 36-38 bunyinya. Sesudah itu, Yesus mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Lihat ini 7 lagi, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Tindakan Tuhan Yesus mengucap syukur, memecah-mecah roti, memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang lain adalah tindakan yang sangat profetik. Artinya ini menuju ke masa depan saat itu. Tentunya bagi kita sudah masa lalu, 2000 tahun lalu. Berbicara tentang penyalipan Tuhan Yesus. Itulah pekerjaan yang sempurna, bukan cuma untuk menebus dosa manusia, tapi juga untuk memikul segala penderitaan kita. Bahkan sisa daripada roti itu adalah 7 bakul penuh. Angka 7 muncul lagi, bicara tentang kesempurnaan. Selain Yesus sempurna, Ia telah menebus dosa kita secara sempurna di atas kayu salib. Ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, Ia berkata, roti ini kupecahkan, melambangkan tubuhku, ini untukmu. Dan ini adalah darahku. Ketika Dia mengambil anggur, Dia berbicara tentang pencurahan darahnya untuk menyucikan dosa kita. Dan bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Ini bukan cuma sekedar memberi makan kepada orang yang kelaparan, tetapi berbicara tentang memberikan kepuasan kepada dunia yang mengalami kehampaan, yang mengalami kelaparan akan kebenaran. Hanya Yesus yang bisa puaskan hati kita yang kosong. Hanya Yesus yang bisa isi sedalam-dalamnya. Dan ayat ini bicara tentang pekerjaannya yang sempurna, memberi bukan cuma kesembuhan, tapi juga damai sejahtera. Dan Tuhan Yesus melakukannya sendiri. Dia nggak butuh pertolongan. Sementara 4.000 orang tidak termasuk anak-anak dan wanita duduk menyaksikannya. Sama seperti ketika Yesus disalib, tidak ada orang yang disalib bersama dengan Dia kecuali 2 orang penyamun di sisi kiri dan kanannya. Yang lainnya cuma bisa menyaksikan, cuma bisa menonton. Pasif, berserah penuh. Tuhan yang menyelesaikannya. Tuhan tidak butuh bantuan kita untuk menembus dosa dunia, memikul beban umat manusia. Dia melakukannya sendiri di atas kayu salib. Dia yang tanpa dosa memikul dosa kita. Dia yang mengangkat sakit penyakit kita. Dialah juru selamat kita. Dan Dia melakukannya semuanya secara sendiri. Dan kita tinggal menerima hasilnya. Tidak adil bukan? Tidak adil bagi Tuhan Yesus, tapi memang Dia memikul ketidakadilan kita agar kita menerima kebaikannya. Tuhan Yesus mau memberikan kepada Anda kesembuhan secara cuma-cuma hari ini. Keselamatan juga, pengampunan dosa tidak perlu Anda usahakan. Dia sudah selesaikan semuanya di atas kayu salib secara sempurna. Tugas Anda dan saya hanyalah berserah penuh, duduk di atas rumput dan bersyukur kepada Dia karena tubuhnya sudah dipecahkan untuk kita. Tinggal angkat tangan kita, tinggal ulurkan tangan kita ke arah salib dengan iman dan berkata, Tuhan, aku menerima
aku berserah penuh kepada Yesus. Terjadilah kepadaku seturut kehendak-Mu. Dan kehendak-Mu adalah bahwa aku sembuh, aku selamat. Tuhan dari kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Tuhan yang tanpa dosa menjadi dosa bagi kita, agar kita yang tidak berdosa diampuni dosa-dosanya. Tuhan yang baik-baik disakiti di kayu salib, supaya memikul sakit penyakit kita, agar kita yang menderita disembuhkan apapun nama penyakit kita. Maukah Anda menerima? Maukah Anda berserah penuh? Sebentar lagi saya akan berdoa untuk dirimu. Buka hati Anda selebar-lebarnya. Kasih setia Tuhan di dalam kehidupan keluarga saya itu sungguh luar biasa. Pada tahun 2010, Tuhan izinkan saya pribadi mengalami kebaikannya juga. Saya merasakan rasa sakit yang cukup di bagian kiri dada saya, yang merambat sampai sepanjang tangan saya sebelah kiri. Tapi untuk memastikan kalau semuanya adalah memang baik-baik, saya memutuskan untuk kembali ke Singapura untuk memeriksakannya untuk lebih lanjut. Saya langsung di-refer ke breast cancer surgery, dan pada saat pertama kali memeriksa saya, dokter ini pun mengatakan, nggak usah khawatir, ini sepertinya bukan tanda-tanda kanker. Tapi untuk memastikan, dia meminta saya untuk melakukan USG. Dari hasil USG itu timbul sedikit kecurigaan, dan dia memutuskan untuk melakukan biopsi, yaitu mengambil jaringan lunak dari benjolan yang saya rasakan. Ternyata itu memang kanker. Dan oleh anjuran dokter, saya harus melewati operasi, kemudian kemoterapi, juga menjalani radioterapi. Luar biasa, saat saya mendengar kabar yang tidak mengenakan itu, tapi saya tetap merasakan ada damai sejahtera. Sepertinya Tuhan betul-betul menjaga hati saya, menjaga hati suami saya, menopang saya. Dan saya mengatakan, tidak apa-apa. Kalaupun memang apa yang saya minta belum terjadi, tapi saya percaya dan saya beriman Tuhan punya mujizat-mujizat yang lain bagi saya. Saya memulai perjalanan pengobatan saya dari operasi, kemudian kemoterapi. Seperti dengan pasien-pasien yang lain, otomatis setelah kemo, sejak kemo yang pertama, rambut saya mulai rontok dan saya memutuskan untuk memotong dan menggundulnya sekalian. Dan saya melewati itu semua. Tapi satu hal yang saya alami, bahwa kasihnya, kesetiaannya, kasih karunia-Nya itu cukup bagi saya. Dia menjagai saya, dia tidak mengizinkan saya mengalami hal-hal negatif dari efek sampingan dari kemo. Saya tidak merasa mual, saya tidak merasa lemes, saya tidak merasa kesakitan tubuh saya tidak merasakan diare atau konstipasi, bahkan kuku saya Tuhan jagai. Kuku saya tidak hancur, kuku saya tidak lepas. Normal seperti biasa. Luar biasa. Pada saat saya memasuki fase ketiga dari kemoterapi saya, tepatnya 1 minggu sebelum saya menjalani kemoterapi saya yang ketiga, saya menemukan ada bintik-bintik merah di tangan saya. Dan itu dicurigai sebagai virus chickenpox atau cacar air. Bagi orang awam mungkin ini suatu yang biasa ya. Tapi bagi seorang penderita kanker yang sedang menjalani kemoterapi, itu sesuatu yang menakutkan. Bahkan juga memberi rasa khawatir bagi dokter yang merawatnya. Karena pada saat itu dokter meminta saya untuk memeriksakan darah. Jadi saya periksa darah di klinik Surabaya setempat. Dan ternyata darah putih saya itu jelek sekali, rendah. Kalau batasan normalnya sekitar angka 4 dan 5, saat itu daya tahan tubuh saya hanya tinggal 0,5. Dokter saya khawatir, dokter saya takut, dia introkal saya bolak-balik. Mengingatkan, kamu harus siap-siap masuk rumah sakit. Sewaktu-waktu kalau saya mengalami demam, cepat masuk ke rumah sakit. Pastikan jangan lupa bawa obat yang dia sudah bawakan ke saya, minta untuk cepat diinfuskan kepada saya. Saat itu saya takut, saya khawatir, saya nggak tahu berbuat apa-apa. Karena virus ini walaupun kelihatannya simple, tapi virus ini bisa berakibat yang fatal bagi saya. Saya bisa meninggal sewaktu-waktu karena infeksi, karena saya tidak punya daya tahan tubuh. Tapi Tuhan itu luar biasa. Saat di tengah-tengah ketakutan, kekhawatiran saya,
Saya cuma bisa bicara, saya hanya bisa berdoa, Tuhan saya takut, Tuhan saya khawatir, tolong jagain saya. Dan itu yang saya dapatkan. Sepanjang 1 minggu lebih saat dimana virus itu muncul dari atas kepala, dalam rongga mulut sampai di telapak kaki saya. Tuhan jagain saya tidak demam, saya tidak kesakitan, saya tidak kegatalan, dan bahkan tidak ada satu bekas pun yang tertinggal. Dan saya percaya itulah mujizat yang menjadi bagian saya. Saya sudah selesai, tahun 2011 saya sudah selesaikan semua pengobatan saya. Dan puji Tuhan sampai dengan hari ini, secara medis pun mereka mengakui saya sembuh total. Saya percaya setiap orang punya masalah. Setiap orang mungkin mengalami sakit yang menakutkan seperti saya, kanker. Tapi satu hal yang saya percaya, saya punya Tuhan yang hidup. Kalau kita percaya pada Dia, kasih karunia-Nya, kesetiaannya, dan mujizatnya itu menjadi bagian untuk kita. Berserah penuh pada Yesus membuat kita layak mendapatkan mujizat. Sedangkan kalau kita bergantung dengan kesalehan maupun amal kita pasti tereliminasi. Saya mau membacakan beberapa permohonan doa sebelum saya berdoa bagi setiap pemirsa. Di sini ada dari Yeni. Pak Philip, bantu doa buat anak saya yang masih umur 2 tahun 4 bulan. Ada kerusakan di otak besar sehingga saraf motorik dan sensoriknya belum terkontrol. Dokter bilang tidak ada obatnya selain terapi. Saya sudah berusaha dan bawa kemana-mana. Mungkin saya menemui titik lelah. Karena berharap sama manusia pasti kecewa. Sekarang saya berserah sama Tuhan. Biar anak saya dipakai oleh Tuhan. Kita akan berdoa buat Yeni dan orang-orang yang seperti Yeni yang sudah lelah berharap sama manusia. Sekarang berharaplah pada Kristus. Berserahlah penuh kepadanya. Pandanglah apa yang Dia sudah kerjakan dan beli dengan mahal di kayu salib. Baik itu kesembuhan maupun keselamatan buat keluarga Anda. Saya percaya sesuatu pasti terjadi. Foni berkata, mohon bantuan doa agar Tuhan mau mengampuni aku dan memberi aku kesempatan untuk hidup baru dalam kasih-Nya. Tak terkecuali pengampunan juga, bukan cuma kesembuhan secara fisik. Kita tidak perlu berusaha menjadi lebih baik. Semakin begitu, semakin menjadi hati kita semakin jauh dari Tuhan dan semakin kita berusaha jadi baik dengan kekuatan kita, justru yang jahat yang kita lakukan. Cukup bersyukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib. Katakan dengan hati yang sungguh-sungguh, Tuhan, terima kasih. Aku menerima dengan iman dan berserah penuh. Maka pengampunan itu diberi begitu saja secara cuma-cuma. Maria berkata, mohon dukungan doa untuk papa yang terkena penyakit otot langka MND atau motor neuron disease yang menurut dokter tidak bisa disembuhkan. Tetapi dalam Tuhan kami percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Saya juga mengamini apa yang menjadi kata-kata Anda. Dan saya percaya kalau Anda sungguh-sungguh percaya dengan setiap kata-kata yang Anda tuliskan kepada kami, saya percaya Anda menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Maukah Anda mengulurkan tangan ke depan dan saya akan berdoa buat setiap pemirsa yang dalam kebutuhannya yang berbeda-beda. Agar Tuhan menjawab setiap doa, memberi jalan keluar pada setiap permasalahan Anda. Ulurkan tangan Anda ke depan di depan layar televisi Anda dan berserah penuh. Angkat tangan juga sebuah posisi berserah seperti duduk di atas rumput yang tadi saya ajarkan lewat firman Allah. Anda bisa angkat tangan seperti ini dan katakan, saya berserah. Saya berserah kepada Tuhan Yesus. Terjadilah kehendak Tuhan. Saya beritahu kepada pemirsa, kehendak Tuhan adalah ini. Dia mau menyembuhkan Anda. Dia mau menyelamatkan keluargamu. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima saja. Sudah, jangan bergumul, jangan berusaha. Terima saja dengan lapang dada. Terima dengan hati terbuka. Berserah penuh, pertolongan akan datang. Terimalah mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat setiap keluarga yang bergumul, anaknya, ada seseorang punya anak muda, sepasang suami istri, mereka selalu mengelus dada. Saya tidak tahu persisnya apa, tapi anak Anda dalam masalah besar saat ini. Anda tidak bisa untuk
membujuknya keluar dari pergaulan yang salah. Semakin Anda berusaha, semakin berantem, dan semakin Anda jauh dengan anak Anda. Tugas orang tua tentunya menegur, menasihati, tetapi selebih dari itu, hanya kuasa Allah yang bisa mengubah hidup seseorang. Maukah Anda berseru pada Tuhan sekarang? Katakan, Tuhan Yesus, kuserahkan anakku, sebut namanya. Dan Tuhan membawa dia dan menuntun dia ke dalam jalan yang benar oleh karena nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Saya berdoa untuk setiap orang yang sakit. Sekarang juga ada orang yang sakit pada pergelangan tangannya. Saya melihat pergelangan tangannya sering dibuat begini dan dia mengeluh terus sakit dan linu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus sakit itu telah pergi dan sekarang Tuhan memberimu kesehatan yang baru dan itu tidak akan mengganggu lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus ada banyak kesembuhan yang terjadi saat ini. Saya bisa merasakan dalam roh saya. Saya percaya Anda menerimanya ketika Anda berserah penuh. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus sudah menyembuhkan orang dan setiap pemirsa menerima mujizat yang diperlukan. Saya minta Anda untuk bisa menulis lewat sosial media, baik email, Anda kirimkan kepada kami dan kami akan terus mendoakan Anda, baik itu permohonan maupun suatu kesaksian yang menguatkan hati orang lain. Saya percaya Tuhan sangat sayang kepada Anda. Tuhan sudah memberikan apa yang telah Anda doakan dan terimalah mujizat. Dan percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda selama-lamanya. Sampai jumpa episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku. Hanya Yesus.